Ketika ada beberapa kalangan gerah dengan video saya teman-teman, pembahasan halu khurafat yang saya bahas Mama Gufron diganti menjadi air jam-jam. Habib-habib ngibul. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Habib-habib nipu umat. Sayyidul Imam Faqihul Muqaddam diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Habib berdusta atas nama Allah. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat niku mundur Pak. Ustadz berdusta atas nama ulama. Karena ulama dulu itu sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham itu kita, makanya saya pahamkan. Fenomena ini saya ditantang oleh beberapa oknum ini ya teman-teman. Setelah tantangan Ajir yang sebelah pihak, semuanya sebelah pihak ditantang berantem. Sebelah pihak mereka bikin flyer di publik, akan fight di tanggal sekian. Kapan Heri Pras menyetujui? Kapan Heri Pras menandatangani? Kapan Heri Pras mengiyakan? Wong jelas di video saya kalau mereka yang membela ulama kan, kalau seperti Mas Adi itu jelas seluruh, tidak ada klasifikasi dari Mas Adi. Seluruh ulama yang saya bahas mereka bela. Bahkan orang gila yang dianggap kiai sama ketua umum PSHT mungkin mereka akan juga bela Mama Gufron. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron berserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren Unik. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fil Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Saya tidak tahu alasan apa Ketua Umum PSHT duduk bersebelahan dengan Mama Gufron. Se-Indonesia tahu bahwa Mama Gufron adalah orang gila yang diangkat wali di kalangan NU. Dan saya membahas dia. Dan saya ditantang berantem, ditantang fight. Kalau saya kalah, harus minta maaf kepada seluruh ulama termasuk Gufron. Heri Pras, saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu ada gerakan apa di balik ini. Kenapa tiba-tiba masif sekali tantangan kepada Heri Pras. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Dan saya pun telah memberikan nasihat kepada orang yang membuat flyer ini, karena beliau saya rasa bisa untuk kita ajak mikir. Karena ketika saya memberikan penjelasan, kalau memang saya didesak, dipaksa untuk datang pada tanggal 18 Januari itu, maka saya juga tegaskan sebelum tanggal tersebut, maksimal tanggal 17 Januari, Heri Pras sudah menerima 5 dalil yang saya minta kepada yang mengatakan mau menertibkan saya dengan cara nentang berantem. Alasannya membela Ustadz Adi Hidayat dan Abdul Somad. Nah, kedua ulama ini sama-sama membela Guru Sekumpul. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, Guru Sekumpul, Ustadz Abdul Somad. Abah Guru Sekumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Sedangkan dia, Guru Sekumpul ini, mengajarkan hadis palsu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat munculnya, makanya seseorang aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Jadi hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga. Dan ini katanya hadis sahih. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Persiapkanlah kursimu di neraka. Saya menganggap Guru Sekumpul berdusta atas nama Nabi SAW. Artinya apa? Saya mendustakan hadis tersebut. Kalau saya mendustakan hadis tersebut, maka saya jatuhnya pada kekafiran. Kalau benar ada dalilnya. Maka dari itu, saya meminta kepada siapapun kalian yang nantang-nantang saya, ingin saya minta maaf kepada ulama-ulama yang dia maksud. Hadirkan pembelaan kepada ulama yang dimaksud dengan cara apa? Paparkan dalil. Bukan dengan cara haram seperti ini, nantang orang berantem, nantang orang ribut, adu pukul-pukulan. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Dan bukan cuma 1-2. Di dalam buku yang tertulis 100 karomah pun
itu sudah kita bahas, sudah kita bedah. Dan ulama Martapura tidak ada yang berani untuk meladeni ajakan dialog membedah 100 karomah itu. Nggak perlu ke hadis palsu, karena siapapun yang mengajak saya fight, ngajak saya ribut ini, mereka tidak akan bisa membela gurunya. Ya kalaupun bisa, ya monggo tegakkan hujahnya, tegakkan dalilnya. Baru saya akan minta maaf dan menuruti keinginan kalian. Begitu, tapi sebelum tanggal 18. Ini kan tanggal 16, besok. Berarti saya tunggu sampai besok untuk menyetorkan dalil tersebut ke depan saya tentang Ustadz Adi Hidayat, Guru Sekumpul, Habib Bahar, ulama yang mau mereka bela itu. Tapi kalau dalilnya tidak tersedia, ya saya juga tidak punya kewajiban. Toh saya pun juga tidak pernah tanda tangan. Saya tidak menerima secara resmi. Dan kalau saya mau dipaksa menerima, ya saya juga akan memaksa untuk menjawab. Bisa gak menjawab? Ini kan didukung Hanan Ataki, Dery Sulaiman yang nanti akan saya baca komentarnya, Mas Agus, terus siapa lagi? Gus Ajir. Coba berkolaborasi, kirim dalil-dalil yang saya mintakan di video, kirim kepada atletnya, dan paparkan kepada saya. Ini loh dalilnya. Kan gampang. Gitu saja kok repot, kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Tapi karena tidak ada dalilnya teman-teman, jadi narasi yang dibangun, kebencian, terus memancing emosi saya. Ya dikira saya akan terpancing emosi lalu ujuk-ujuk datang dengan emosi mau fight gitu. Enggak, saya bukan tipe orang seperti itu. Apalagi perkara seperti ini, nggak ada manfaat buat saya. Haram, kata MUI haram. Apalagi ulama salafi, jelas haram hukumnya. Dan alhamdulillahnya pemilik akun kita patuh kepada negara. Dan di dalam negara kita ada lembaga Majelis Ulama Indonesia. Apabila Majelis Ulama Indonesia memfatwakan hukum pertandingan seperti ini haram, maka kita akan ikuti. Perhatikan teman-teman, fatwa ulama dari MUI jelas mengharamkan. Bahkan bukan cuma mengadakan, nonton saja menurut MUI haram. Semoga saja diikutilah. Agar apa? Agar benar-benar patuh kepada negaranya. Awas, kamu harus minta maaf. Saya dipaksa minta maaf kepada Guru Sekumpul, teman-teman. Jemaahnya Guru Sekumpul kan banyak yang sakit hati kepada Heri Pras. Kalau kalian ingin saya minta maaf, syaratnya mudah. Ketika Heri Pras menyatakan Guru Sekumpul berdusta atas nama Nabi, maka apa yang perlu kalian lakukan? Datangkan dalil sahih, buktikan kalau Heri Pras memfitnah Guru Sekumpul. Saya bukan hanya minta maaf, saya siap dijebloskan ke penjara apabila saya memang fitnah. Kalau kalian menganggap Heri Pras menghina Guru Sekumpul, Guru Sekumpulnya menghina Nabi. Dengan cara apa? Membawa dalil palsu. Di dalam berkeyakinan, kita dilindungi dan punya hak. Jadi tidak boleh macam-macam. Maksa saya harus minta maaf kalau kalah duel, minta maaf kepada Mama Gufron. Ya, semoga banyak orang yang berpikir. Semakin mereka banyak menghujat, mencaci maki, bahkan merendahkan saya, mencemooh saya, ya kita lihat. Karena Heri Pras pun tidak akan berhenti untuk memberikan pembahasan mengenai takhayul khurafat para oknum-oknum yang kalian anggap ulama ini. Karena diantara mereka banyak yang menghinakan Nabi. Begitu. Jadi saya menganggapnya ini adalah jihad fisabilillah. Kenapa? Kita ingin menegakkan kebenaran, bukan menegakkan benang yang basah.